Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham MIDI ya, atau MIDI Utama Indonesia. Ini sudah rilis laporan keuangan kuartal 1 2023 tanggal 28 April dan hari ini tanggal 11 Mei 2023, harganya turun 2,86% di 340. Ini ada corporate action di mana akan ada RUPS tanggal 17 Mei ya teman-teman ya. Jadi sekitar 6 hari lagi. Untuk kinerja harga sahamnya sendiri, kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, ini baru saja stock split di bulan Maret. Kalau kita lihat ini naiknya cukup lumayan tinggi teman-teman ya. Naiknya sampai kalau teman-teman pegang 10 tahun, 5 tahun ini bagger ya, multi bagger 3 sampai 10 tahun multi bagger teman-teman ya. Untuk 3 bulan terakhir ini justru malah turun ya. 3 bulan terakhir ini berarti sejak stock split ya, malah harganya cenderung turun. Ya, untuk harga tertingginya terakhir setahun terakhir di 489 dan terendahnya di 200. Jadi ini sedang mendekati di harga tertingginya. Oke, untuk year to date sendiri ini sudah naik 14,48%. Seperti biasa nanti kita akan membahas saham MIDI ini dari 4 analisa. Yang pertama nanti dari fundamentalnya ya, gambaran umum perusahaan dan kinerjanya secara umum, kemudian nanti dari seasonality biasanya saham ini naik dan turun di bulan-bulan apa, kemudian dari bandarmologi perpindahan sahamnya setahun terakhir dan di bulan Mei ini update sampai tanggal 11 Mei, kemudian terakhir dari sisi teknikalnya teman-teman ya, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ke depan. Oke, seperti biasa, MIDI ini merupakan perusahaan retail ya, teman-teman ya. Tentu saja kalau di kotanya teman-teman ada, mestinya tahu ya, ada 129 gerai Alfamidi. Ini merupakan ya satu satu grup sama Alfamart ya. Cuma ini beda ya, Alfamidi ada 129 gerai, kemudian ada Alfamidi Super yang lebih besar, ada 41 gerai. Kemudian ada Midi Fresh baru 9. Kemudian ada Lawson ada 192 ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kira-kira usaha dari MIDI ya, penjualan. Kalau ini kan teman-teman mestinya tahu ya, ini kebutuhan rumah tangga, ini jual yang fresh, yang kayak buah-buahan gitu ya teman-teman ya. Untuk Lawson ini makanan dan minuman siap saji. Nah, untuk kinerjanya sendiri kalau kita lihat ini kuartal 1 naiknya sangat bagus ya teman-teman ya. Bahkan pada saat pandemi, oh ini sorry, pandemi belum ya, kuartal 1 ya, jadi kuartal 2 ya. Ini kuartal 1 setelah pandemi juga turunnya nggak terlalu signifikan ya. Ini naik terus dan ini laba bersihnya justru naiknya malah lebih eksponensial, lebih mencuat ke atas ya. Jadi ini kinerja jangka panjangnya cukup oke. Ini memang didongkrak dari setiap tahun adalah penambahan gerai ya. Jadi tadi gerai ini itu setiap tahun bertambah teman-teman ya, karena kalau apa satu toko tidak mungkin omsetnya akan naik terus setiap tahun ya. Jadi kenaikan pendapatan ini itu ditopang dari pembukaan gerai-gerai baru. Ya, selama dia masih agresif untuk membuka gerai baru ya mestinya ini akan tumbuh terus teman-teman ya. Oke, untuk struktur pendapatannya sendiri kalau kita lihat di sini mestinya stabil ya karena ini retail ya, beban pokok penjualannya mestinya stabil, kemudian beban usahanya juga stabil, ya beban lain-lainnya kebetulan ini juga turun ya, kecil dan turun bagus ya. Makanya tadi laba bersihnya mencuat tinggi ya karena beban lain-lainnya turun. Ya untuk laba bersihnya sendiri ini memang terbilang kecil teman-teman ya. Hanya single digit dan itu pun di bawah 5% laba bersihnya dari total pendapatan atau total omset. Ya memang namanya perusahaan retail pasti memang tipis untungnya teman-teman ya. Oke, untuk kinerjanya sendiri di kuartal 1 2023 ini naik 12,7% ya. 4 triliun di kuartal 1 aja. Yang sebelumnya 3,5 triliun, kemudian laba kotornya 1 triliun ya, naik 15%, laba usahanya 182 miliar atau naik 21% dari tahun sebelumnya. Dan kemudian laba bersihnya 118 miliar atau naik 32,3% dari tahun sebelumnya. Untuk valuasinya sendiri pada saat video ini dibuat, price to book value-nya dari 4,41 dan PER-nya di 20,85. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini memang price to book value yang cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya kecuali tahun 2012 ya.
Untuk PE ratio-nya ini justru kebalikannya, ini malah di sini-sini aja. Dulu sempat sampai 100, ya sekarang sudah mulai stabil di kisaran 20-an teman-teman ya. Untuk ROE-nya sendiri sebenarnya cukup tinggi ya, 19,23%. Namun sayangnya kita membayarnya di harga PBV 4,41, sehingga earning yield-nya kita ada di 4,36%. Jadi ini valuasinya terbilang mahal. Nah, untuk dividen sendiri ini rutin bagi dividen ya, tidak pernah absen bagi dividen. Bahkan COVID tuh tetap membagikan dividen ya. Dan yield-nya sayangnya kecil ya, 0,84%. Karena apa payout ratio-nya memang hanya sekitar 30%-an ya. Ya, jadi tadi earning yield-nya sudah kecil 4,36%, yang dibagikan ke investor hanya 20 sekitar 30%. Jadi tambah kecil lagi yield-nya ya. Dan ini forecast untuk 2023 nanti akan membagikan dividen dari laba tahun 2022 kira-kira kalau sama 30% ya baginya 3,92 per lembar saham dengan harga saat ini 3,40. Yieldnya lumayan ya 1,115 naik dibandingkan yang sebelumnya. Karena tadi memang ada peningkatan laba teman-teman ya. Oke, kemudian untuk seasonality ini cukup menarik ya karena ini apa ya terkelompok gitu teman-teman ya, terkelompok. Kalau turun ya turun berturut-turut, kalau naik naiknya berturut-turut. Dan ini cukup menarik karena dari bulan Agustus sampai akhir tahun itu potensi naiknya tinggi ya, apalagi di bulan Desember. Dan yang menarik satu lagi adalah ternyata ini saham dari 2014 sampai 2023 naik beruntun ya, baru turun satu kali 2013. Ini mirip-mirip kayak BCA ya. Cuman BCA kan nggak pernah turun setiap tahun ya, ini satu kali turun di 10 tahun terakhir. Ya, jadi cukup bagus. Kemudian untuk dari Bandar Molokinya sendiri tadi ini dimiliki oleh Sumber Alvaria Trijaya TBK juga ya, ini juga TBK. Kemudian publik ada 3,05%, ada direksi dan komisaris yang cukup lumayan besar ya, direksinya punya 0,5% dari kepemilikan. Oke, untuk jumlah pemegang sahamnya sendiri ini sebenarnya kecil sekali teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ini memang naiknya sangat signifikan. Yang dulu cuma 1.000 orang, 1.000 naik jadi 2.000, sekarang 4.000 ya, 4.500. Dan kalau kita lihat di sini partisipasi asing memang kecil ya, namun di 2023 ini partisipasinya mulai naik teman-teman ya, dari 4, 10, 14, 19, dan 2023 ini rutin sekali membeli ya, rutin sekali membeli. Namun memang partisipasinya belum terlalu signifikan. Nah, kalau kita cek lebih detail lagi, ternyata memang kepemilikan investor asing hanya kecil ya, hanya 0,99% dari totalnya. Memang ini ada lokal corporate yang tadi ya, pengendali ya. Ini Sumber Alvaria Trijaya ini pengendali memiliki saham yang cukup dominan ya, juga Scriptless ya. Karena ini sebenarnya pergerakannya nggak terlalu signifikan, jadi saya nggak akan bahas terlalu banyak. Yang jelas menjelang stock split dulu ini nggak ada pergerakan sama sekali sahamnya ya, perpindahannya tuh hanya ada di foreign investor retail asing ya, kemudian ada di sekuritas, namun yang lainnya ini nyaris tidak bergerak teman-teman ya. Dan baru ada pergerakan setelah ada stock split atau wacana stock split ya, baru mulai bergerak ya. Insurance lokal mulai beli ya, ini yang kemudian dana pensiun mulai beli ya. Kemudian ini investor retail lokal malah jual, ini bagus ya. Dan ini kepemilikannya kecil sekali, cuma 4%. Ya, kemudian ini reksadana lokal juga mulai beli. Jadi uang-uang besar ini mulai masuk ya, insurance, kemudian dana pensiun, reksadana mulai masuk ke saham ini. Ya, masuknya dari ini kan April, Mei, Juni, sorry, mundur ya. Ini kan April, Maret, Februari, Januari. Jadi mulai tahun 2023 ini mulai masuk uang besarnya, sekuritas masuk 1.000, others juga masuk 1 juta. Ini ada perusahaan asing juga mulai masuk ya, mulai beli ya, terutama di 1 bulan terakhir Maret ke April ya, mulai beli 20 juta. Terus institusi keuangan asing juga mulai beli. Ini mulai menarik ya. Reksadana ini nggak bergerak ya. Kemudian ada foreign others yang juga membeli cukup banyak ya. Jadi mulai tertarik nih ya, mulai banyak pemain besar yang mulai masuk ke saham MIDI ya. Dan siapa yang pemilik barang terbesarnya itu ada dua. Yang satu adalah ini teman-teman ya, corporate. Yang kedua adalah investor retail lokal ya.
maka otomatis kalau ada yang mau beli, mereka harus kasih supply dong, kan barangnya nggak mungkin dari yang lain, karena yang punya cuma ini. Nah, yang terbesar ini yang buang barang teman-teman ya. Jadi corporate ini sedang mendistribusi barangnya. Ya, untungnya mendistribusinya adalah ke uang-uang besar lainnya ya, terpecah ya, ada insurance, pensiun, bukan ke retail lokal. Ya, jadi ini bagus ya, apa? Uang-uang besar mulai tertarik masuk ke saham MIDI ya, teman-teman ya. Oke, secara overall ini sedang terjadi distribusi ya dari penguasa supply namun distribusinya ini positif ya karena ke pemain besar juga. Oke, untuk bulan Mei sendiri dari tanggal 1 Mei sampai 11 Mei juga terbaca sekali ya sedang distribusi ya satu broker yang sangat mendominasi ya penjualan big distribution dan disebar ke beberapa di big money juga ya bukan investor retail lokal ya. Nah, untuk analisa teknikalnya sendiri, ini teman-teman ya, kalau kita lihat ya, sebelumnya memang nggak ada pergerakan sama sekali, teman-teman ya, nggak ada pergerakan sama sekali, sahamnya kayak saham mati aja, likuiditasnya nggak ada. Kemudian mulai masuk nih ya, 2023 Januari mulai bergerak, ada likuiditas ya, karena mau ada stock split, ya, mulai ada gerakan 7,8 M per hari. Ya, kalau kita lihat di sini, dia sedang ranging aja teman-teman, ranging dari 290 ke 460 ya, ini sedang ranging aja. Jadi kemungkinan ke depannya arah harga sahamnya ya dia akan turun dulu ke sini ya. Kemudian dia akan naik lagi ya, ranging aja di sini teman-teman ya. Ranging aja teman-teman di sini. Ya, jadi kalau lagi distribusi mestinya sih pengennya harganya dinaikin ya, teman-teman ya. Dinaikin, nanti jual lama-lama akan naik ya. Kalau karena yang jual ini sorry yang beli ini kan uang besar ya, bukan retail. Ya, kemungkinan dia akan tetap ranging di sini cukup lama, teman-teman ya. Oke, ini dari analisa teknikalnya. Kemudian terakhir kita akan bahas risamnya. Di kinerja jangka panjangnya naik ya, kinerja jangka pendeknya juga naik. Valuasi terbilang mahal, ini rutin bagi dividen dengan forecastnya 1,15%. Untuk seasonality nanti ini cukup menarik karena terkelompok ya dari Agustus sampai Desember, potensi naiknya tinggi. Dan ini juga tadi salah satu saham yang setiap tahun selama 9 tahun terakhir naik terus ya. Untuk Bandara Mologi tadi dari April ke April sedang terjadi distribusi, namun distribusinya ini dari uang besar ke uang besar, investor retail lokal belum masuk teman-teman ya. 1 sampai 11 Mei ini juga sedang distribusi ya, terlihat. Kemudian secara teknikal ini masih ranging di 290 sampai 460. Terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya sampaikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham MIDI ya. Jadi teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin melakukan pembelian atau penjualan saham MIDI. Mungkin sampai di sini dulu video analisa saham MIDI. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.